Itu dia lagi. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Pekanbaru Riau, yakni seorang mahasiswi selamat dari upaya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dan mirisnya, ini terjadi di dalam lingkungan kampus. Tetapi guys, gua menemukan beberapa postingan hal yang tidak wajar yang dilakukan dalam hubungan pertemanan. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus mengerikan ini bermula ketika mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, yakni semester 8 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berlokasi di Jalan Pekanbaru, Bangkinang, akan melakukan ujian seminar proposal pada hari Kamis pagi 26 Februari 2026 jam 07.30. Di antara yang akan mengikuti ujian itu adalah Faradila Ayu Pramesti, berusia 23 tahun. Dikarenakan pada hari itu akan ada ujian, korban Ayu ini pun datang ke kampus dan langsung masuk ke dalam ruang tunggu ujian yang berada di lantai 2. Lalu Ayu duduk sendirian menunggu dosen penguji itu datang. Memasuki 08.30, giliran Ayu akan dipanggil untuk masuk ke dalam ruang penguji. Terdengarlah suara derap langkah kaki yang berjalan tergesa-gesa. Namun ternyata yang datang bukanlah dosen penguji, melainkan seorang pria dan juga teman satu fakultas dari Ayu, bernama Raihan Mufazar. Ketika Raihan ini bertemu dengan Ayu, Raihan pun langsung menghampiri Ayu sembari mengeluarkan sebilah kampak dan langsung menyerang Ayu. Serangan itu pun mengenai dahi, tangan, dan juga punggung Ayu. Ayu yang mendapatkan serangan tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar ruangan. Namun sayangnya, Raihan berhasil menangkap Ayu dalam posisi Ayu ini tergeletak di lantai dan Raihan di atasnya, sembari tangannya menggenggam kampak. Situasi ujian yang awalnya hening sontak berubah menjadi situasi panik, teriakan histeris, dan ketakutan disertai suasana mencekam. Ketika teman-teman Ayu ini menyaksikan Ayu dalam posisi bersimbah darah, teriakan itu pun memancing security kampus berdatangan. Upaya penyelamatan Ayu ini agak berjalan lambat, dikarenakan Raihan membawa senjata tajam di tangannya. Namun akhirnya, security kampus berhasil mengamankan Raihan setelah Ayu menahan kampak yang ada di tangan Raihan. Dan security pun segera menyelamatkan Ayu yang hampir kehilangan nyawanya. Raihan ini segera diamankan oleh security kampus yang hampir saja menjadi sasaran amarah dari mahasiswa lainnya. Sementara Ayu segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk menyelamatkan nyawanya. Peristiwa mengerikan ini segera dilaporkan pada pihak kepolisian dan polisi segera datang ke lokasi. Pada saat Raihan ini diamankan oleh security, ternyata di dalam tasnya ditemukan sebilah parang, sehingga pada saat kejadian itu Raihan membawa 2 buah senjata tajam. Setelah polisi tiba di lokasi, polisi membawa Raihan ini menuju kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil interogasi terungkaplah Raihan mengaku tujuannya datang memang untuk membunuh Ayu. Dan senjata tajam tersebut emang sudah dia persiapkan dari rumahnya. Pihak kepolisian pun mulai menggali permasalahan apa sehingga pelaku ini nekat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Ayu. Dan berdasarkan pengakuan serta kesaksian dari teman mahasiswa, peristiwa tersebut dikarenakan rasa kecewa dari pelaku yang dikarenakan Ayu ini menolak cinta dari Raihan. Pelaku Raihan dan korban Ayu merupakan teman satu kampus dan satu fakultas. Namun meski begitu, keduanya tidak pernah dekat dan tidak saling kenal awalnya.
selama keduanya ini berkuliah. Dan perkenalan di antara korban dan pelaku ini dimulai ketika kampus mengadakan program KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Program itu harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi sebelum menyusun skripsi dan melakukan ujian terakhir. Nangis nggak waktu Dayan? Nggak nangis. Halo para, nangis nggak? Melalui program KKN itulah korban dan pelaku ini saling mengenal, dikarenakan keduanya masuk dalam satu kelompok atau satu tim yang ditempatkan dalam lokasi yang sama. Ketika melaksanakan program KKN itu, terlihatlah karakter antara korban dan pelaku sangatlah berbeda. Rehan ini memiliki karakter sifat yang introvert, pendiam, dan tidak pernah mau membaur dengan teman-teman lainnya. Sementara Ayu dikenal ceria, ramah, serta mudah membangun komunikasi dengan siapapun. Ayu sengaja mendekatkan diri pada Rehan yang tujuannya untuk menjalin komunikasi di antara rekan satu tim. Ternyata kebaikan itu disalahartikan oleh pelaku Rehan. Pelaku ini berpikir jika apa yang dilakukan oleh Ayu dikarenakan suka kepada dirinya, sehingga Rehan pun menaruh hati kepada Ayu. Seiring dengan kegiatan KKN tersebut, semakin hari benih cinta di hati Rehan pun semakin bertumbuh. Bahkan usai dari kegiatan KKN itu, Rehan ini sering membantu Ayu dalam menyusun skripsi. Dan Ayu pun menceritakan kebaikan Rehan pada ayahnya, jika Rehan adalah sosok teman yang baik. Yang pada akhirnya, Rehan pun mengutarakan perasaannya kepada Ayu jika dirinya menyukai Ayu. Ayu pun sangat terkejut dengan pernyataan cinta dari Rehan. Dan karena emang dasarnya Ayu ini hanya menganggap Rehan sebagai teman saja, Ayu menolak cinta Rehan. Namun penolakan Ayu diutarakan dengan halus agar tidak menyakiti perasaan Rehan. Ayu pun menjelaskan jika dirinya tidak bisa menerima cinta Rehan dikarenakan Ayu sudah memiliki kekasih. Rehan yang mendengar itu sontak saja hatinya hancur dan tidak terima. Penolakan cinta dari Ayu tidak disikapi dengan dewasa, melainkan dengan amarah, obsesi, dan posesif. Rehan yang patah hati mempersiapkan senjata tajam, yakni kampak dan parang, yang memang kedua alat itu akan digunakan untuk membunuh Ayu. Hingga akhirnya peristiwa mengerikan itu pun terjadi. Ayu sendiri hingga kini sedang menjalani perawatan, sementara Rehan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun guys, setelah gue coba mendalami kasus ini, ada beberapa postingan kedekatan pelaku dengan korban. Dan aneh, ada hal yang tidak wajar, yang dimana ketika mereka berdua saling bermain PlayStation, terlihat keduanya ini melakukan bibir. Agak sedikit janggal, apakah itu hal yang wajar yang dilakukan dengan status hanyalah teman? Diketahui jika kekasih dari Ayu ini bernama Ferdi. Jika melihat sosial media dirinya bekerja di offshore atau pengoboran minyak bumi, bisa jadi pelaku ini hanya menjadi kekasih bayangan dari korban Ayu sambil menunggu kepulangan kekasihnya yang bekerja di pengeboran minyak. Terlihat Ferdi ini memberikan postingan dan doa kepada Ayu kekasihnya agar lekas sembuh. Enggak di kapak ya apa tuh? Apa tuh? Kok dikatani? Terhadap tersangka R itu sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pasal 469 ya, yang sudah jelas-jelas hukumannya ya jelas 12 tahun penjara dan itu tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Guys, pada awalnya pasal yang akan dijerat yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun. Namun Ryan ini bisa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun. Guys, dari kasus ini gue sangat berharap pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana. Jangan karena korban ini selamat sehingga pasal yang menjerat pelaku diringankan. Korban ini selamat karena security kampus yang menyelamatkan. Kalau tidak atau terlambat,
kemungkinan saja korban ini pun sudah dibunuh oleh pelaku. Terlebih lagi, niat pelaku membawa sajam ke kampus untuk membunuh korban. Dan perbuatan itu pun sudah dilakukan. Karena pelaku sudah melukai korban, seharusnya polisi, jaksa, dan hakim bisa menilai ke sana. Jangan sampai perbuatan yang sudah direncanakan dan sudah terjadi diringankan. Karena korban ini selamat, kita harus melihat setelah kejadian ini, bisa saja korban mengalami trauma dan luka sabetan itu pun akan membekas seumur hidup korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?